Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Di sini kami akan melakukan presentasi untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah statistika. Di sini kami melakukan olah data yang bertema pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengenaan pajak. Olah data ini dilakukan kelompok kami dengan beranggotakan 4 orang, yaitu anggota kelompok kami yaitu Aditya Nugraha, Febri Liana, Dwi Oktaviani Putri, kemudian saya sendiri Priyana Zahran. Oke, langsung saja masuk ke dalam materi, yaitu pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengenalan pajak. Yang pertama itu penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengenalan pajak. Kedua itu variabel dependen pada penelitian ini adalah pengenalan pajak. Ketiga, variabel independen pada penelitian ini adalah kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, profitabilitas, kualitas audit, dan pertumbuhan penjualan. Keempat, sampel perusahaan ini adalah PT Unilever Indonesia, PT Integra Indokabin, dan PT Harta Dinata Abadi. Yang kelima yaitu objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019 hingga tahun 2021. Oke, langsung masuk penghitungan pengenaan pajaknya. Rumusnya itu ETR sama dengan beban pajak dibagi laba sebelumnya. Oke, untuk yang belum tahu ETR itu yaitu rasio yang membandingkan total biaya pajak penghasilan perusahaan terhadap penghasilan sebelum pajak. Langsung masuk perhitungan pada PT yang pertama yaitu PT Unilever. Pada tahun 2019 ya beban pajaknya yaitu 2.508.935 juta dibagi laba sebelum pajak yaitu 9.901.772 juta. Hasilnya itu 0,25338. Kemudian tahun 2020 beban pajaknya 2.043.333 juta dibagi laba sebelum pajaknya 9.869.869 juta. Hasilnya itu 0,22194. Kemudian pada tahun 2021 beban pajaknya 1.738.444 juta dibagi 7 laba sebelum pajaknya yaitu 7.792.592.000 rupiah. Hasilnya itu 0,23190. Kemudian pengenaan pajak PT yang kedua itu PT Integra Indokabin. Pada tahun 2019 beban pajaknya 65.642.242.762 dibagi 284.164.117 rupiah. Hasilnya itu 0,23109. Kemudian pada tahun 2020 beban pajaknya itu 96.332.605.001 rupiah dibagi 433 dibagi laba sebelum pajaknya itu 433.714.440
455.615 rupiah. Hasilnya itu 0,22142. Kemudian pada tahun 2021 beban pajaknya itu 160 miliar 934.700.360 rupiah, dibagi laba sebelum pajaknya 704.423.153.701 rupiah. Hasilnya itu 0,22846. Kemudian pengenaan pajak PT ketiga yaitu PT Harta Dinata Abadi. Pada tahun 2019 beban pajak PT tersebut yaitu 50.130.174.778 rupiah, dibagi laba sebelum pajaknya itu 200.120.811.411 rupiah. Hasilnya itu 0,25050. Pada tahun 2020 yaitu 47.303.103 rupiah, dibagi laba sebelum pajaknya itu 214.434.833.091 rupiah. Hasilnya itu 0,21595. Kemudian pada tahun 2021 beban pajaknya 53.332.390.600 rupiah, dibagi laba sebelum pajaknya itu 248.165.327.819 rupiah, yaitu hasilnya 0,21652. Kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional dibagi saham yang beredar dikali 100%. Di kepemilikan institusional ini ada 3 PT. Yang pertama PT Unilever Indonesia, PT Integra Indocabin, dan PT Harta Dinata Abadi. PT Unilever Indonesia 2019 sampai 2021 menghasilkan 0,84992. Untuk PT Integra Indocabin 2019 5 miliar dibagi 6.306.250 menghasilkan 0,79286. Untuk 2020 4.532.469.620 dibagi 6.306.250 menghasilkan 0,71873. Dan untuk 2021 4.573.835 rupiah dibagi 6.362.500 menghasilkan 0,71887. Dan untuk PT Harta Dinata Abadi 2019 menghasilkan 0,76101 dan 2020 menghasilkan 0,77494. Untuk 2021 menghasilkan 0,77494. Selanjutnya komisaris independen. Komisaris independen sama dengan jumlah anggota Dewan Komisaris Independen dibagi total Dewan Komisaris. Untuk PT Unilever Indonesia 2019 4 dibagi 5 menghasilkan 0,8. Dan untuk 2020 sampai 2021 5 dibagi 6 menghasilkan 0,83. Jadi untuk 2020-2021 hasilnya sama. PT Integra Indocabin 2019 sampai 2021 2 dibagi 4 sama dengan 0,5. Dan PT Harta Dinata Abadi 2019 sampai 2021 1 dibagi 3 sama dengan 0,33.
Jadi PT Integra dan PT Harta Dinata itu hasilnya sama. Selanjutnya, komite audit. Komite audit itu adalah jumlah anggota komite audit di dalam perusahaan. PT Unilever Indonesia, PT Integra Indocabin, dan PT Harta Dinata Abadi dari 2019 sampai 2021 hasilnya adalah 3. Kualitas audit. PT Unilever Indonesia 2019 sampai 2021 adalah 1. Ini merupakan Cup The Big Four. PT Integra Indocabin dan PT Harta Dinata Abadi dari 2019 sampai 2021 adalah 0. Ini merupakan Cup Non The Big Four. Berikut ini adalah variabel profitabilitas. Profitabilitas dari PT Unilever di tahun 2019 sebesar 35%, di tahun 2020 sebesar 34%, di tahun 2021 sebesar 30%. Sedangkan profitabilitas PT Integra di tahun 2019 sebesar 3,9%. Di tahun 2020 sebesar 5,3%. Di tahun 2021 sebesar 7,8%. Dan profitabilitas PT Harta Dinata di tahun 2019 sebesar 6,4%. Di tahun 2020 sebesar 6%, 2021 sebesar 5,5%. Baik, next selanjutnya variabel pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan PT Unilever di tahun 2019 sebesar 2,6%. Di tahun 2020 sebesar 0,1%. Tahun 2021 minus 7,9%. Sedangkan di PT Integra 2019 sebesar 1,6%. Pada tahun 2020 sebesar 37%. Dan tahun 2021 sebesar 84%. Untuk PT Harta Dinata, pada tahun 2019 sebesar 17%, tahun 2020 27%, tahun 2021 26%. Nah, selanjutnya berikut ini adalah data yang telah kami kumpulkan dan dirangkum dalam satu tabel dataset dengan nama tabel variabel yang sudah disingkat yaitu ETR untuk penghindaran pajak, INS untuk kepemilikan, institusional, KI untuk komisaris independen, KOM untuk komite audit, KA untuk kualitas audit, ROA untuk profitabilitas, dan SG untuk pertumbuhan penjualan. Nah, berikut ini adalah hasil uji statistik deskriptif sebagai berikut. Karena jika disebutkan semua tidak akan cukup, saya akan membacakan hasil variabel ETR. Untuk variabel ETR memiliki mean 0,223, median 0,22, standar deviasi 0,013, varian 0,0, rank 0,037, minimum 0,21, dan maksimum 0,25. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Di sini ada
uji validasi dan reliabilitas. Ini tabelnya ada INST, terus KI, terus KOM, KA, ROA, SG, dan ITR. Ya, ini uji hipotesisnya. Di sini ada variables entered atau removed, terus model sum, summary, terus ada ANOVA. Ya, di sini ada uji hipotesis lagi. Di sini ada modelnya konstan, INST, KI, KA, ROA, SG. Ya, terus ya, kesimpulannya berdasarkan hasil penguji hipotesis terhadap 3 perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 hingga 2021 dapat disimpulkan bahwa satu, variabel kepemilikan institusional, kualitas audit, profitabilitas, dan sales growth memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sini yang kedua, sementara itu variabel komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Ya, mungkin segitu saja dari presentasi kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Maaf kalau ada kekurangan. Dengan ini presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.